Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah setengah bulan lebih menjalankan ibadah siam, yang mana bulan Ramadan ini penuh dengan amal-amal yang wajib dan amal yang sunnah yang kita tidak menjumpai pada bulan yang lain. Karena Allah Ta'ala memuliakan bulan Ramadan, satu tahun yang bergilir satu bulan ini, berkehendak untuk meningkatkan amal hambanya agar terampuni dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena kita akan meninggal dunia, semua manusia akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti mati kecuali Allah. Kematian manusia tidak sama dengan kematian hewan, tidak sama dengan kematian pohon-pohon. Karena itu ketika manusia meninggal dunia, ada amalan-amalan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin sebagaimana saudara yang hidup. Memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, tidaklah menyolati melainkan karena mendoakannya. Ini untuk hamba-hamba yang beriman, agar amalnya diterima oleh Allah dan dihapus pula dosanya. Kita tidak menjumpai binatang yang mati yang dirawat seperti manusia kaum muslim meninggal dunia. Walaupun binatang itu harganya mahal, mati dibuang, dikubur tapi tanpa disolati karena mereka tidak berdosa. Bulan Ramadan kaum muslimin bulan diturunkannya Al-Quran, menunjukkan kita hendaknya sering baca Al-Quran. Dan inilah kekhususan yang Allah Ta'ala muliakannya, agar kita sebagai kaum muslimin sering baca Al-Quran. Dan juga bukan hanya membaca tilawahnya, tetapi bagaimana kita bisa memahami maknanya, mengamalkan dan juga mendakwakannya. Karena Al-Quran isinya adalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan yang harus kita jauhi. Kita akan bisa melaksanakan perintah Allah ketika kita tahu dalilnya. Kita akan bisa meninggalkan larangan Allah Ta'ala kalau kita tahu dalilnya. Inilah pentingnya kita tilawatul Quran, baca Al-Quran dengan memahami makna. Pembahasan kita pada pagi hari ini membahas tentang fadilah keutamaan tilawatul Quran. Dan pula keutamaan pula memahaminya, mengamalkannya dan juga mendakwakannya. Dan banyak ayat Al-Quran yang memberi penjelasan kepada kita keutamaan membacanya. Keutamaan pula memahami, bahkan keutamaan mengamalkan dan mendakwakannya. Di antara surat yang menjelaskan tentang keutamaan tilawatul Quran, surat Fatir.
ayat nomor 29 sampai 30. Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah. Allah memulainya, Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Kitab Allah adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini bicaranya Allah. Bukan bicaranya Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu bicaranya Allah, paling mulianya kitab. Dan paling banyaknya pahala. Paling bermanfaatnya untuk yang membaca dan mengamalkannya. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Ini berarti kabar yang Allah telah beritahukan kepada hambanya, hendaknya kita membaca Al-Quran. Yang nomor 2, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Hubungan Al-Quran dengan salat hubungan yang akrab. Dua sayap yang tidak bisa ditinggalkan. Karena setiap orang salat dianjurkan baca Al-Quran. Tidak boleh kita menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia. Baca Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ini yang harus kita fahami. Yang nomor 3, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka mau berinfak, membelanjakan hartanya yang kami yaitu Allah berikan rezeki kepada mereka. Baik membelanjakan harta dengan cara sirron, rahasia. Orang lain tidak tahu, dan ini paling baiknya infak. Bagaimana yang diberikan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Karena termasuk keikhlasan orang berinfak. Wa alaniyatan, dan terang-terangan. Orang membelanjakan harta ada 2. Jika hal itu yang wajib seperti zakat, dikhawatirkan orang miskin curiga. Orang kaya itu sudah mengeluarkan zakat atau belum? Maka boleh menampakkan untuk menghindari fitnah, menghindari kecurigaan orang miskin. Kenapa si fulan belum mengeluarkan hartanya? Maka Allah berfirman, wa in tubtus shadaqati fa ni'imma hiya. Kalau kamu menampakkan zakatmu itu baik. Untuk menghindari dugaan-dugaan yang tidak baik dari orang-orang miskin. Karena orang miskin fitrahnya selalu dia bagaimana mendapatkan santunan dari saudaranya yang cukup. Tukhadhu min ahniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Dia ambil dari orang mampu dikasihkan kepada orang tidak mampu. Inilah kebaikan Islam. Yang tidak ada kepada orang kafir yang kaya. Orang kafir yang kaya kesempatan bagaimana kekayaan itu bisa menindas orang-orang yang tidak mampu. Itu hidup mereka. Kaum muslimin bagaimana orang kaya itu menyumbang kepada saudara yang tidak mampu. Subhanallah. Keutamaan Islam yang tidak ada pada agama yang lain. Oleh karena itu kaum muslimin, kita buktikan Islam itu dengan amal. Kita buktikan Islam itu dengan ilmu. Kita buktikan Islam itu dengan infak, dengan beribadah. Alhamdulillah pada zaman sekarang dengan tersebarnya media sosial, tidak bisa dibendung dakwah salaf ini. Tidak boleh taklim di masjid, karena orang-orang ahli bid'ah tidak senang. Taklim lewat Zoom, taklim lewat Facebook, taklim pula yaitu lewat HP, di mana-mana tempat. Alhamdulillah. Allah Ta'ala memudahkan kita berdakwah. Kita harus bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Dakwah Islam ini menyebar di seluruh dunia. Dengan perangkat yang dibuat oleh orang khairul Islam yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Baik lewat internet maupun lewat HP maupun lewat kajian-kajian tertentu.
yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ketika berinfak ini berharap kepada Allah Ta'ala perdagangan yang tidak rugi. Karena orang berinfak seperti orang berdagang. Ini barang kamu beli supaya aku dapat untung. Itu orang dagang. Ini uang saya kasihkan orang miskin supaya kita mendapatkan imbalan yang banyak dari Allah. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala menunaikan pahala-pahala bagi orang baca Al-Quran, bagi orang yang salat, bagi orang berinfak. Karena dunia yang kita miliki kaum muslimin yang sudah kita infakkan. Berapa banyak orang mengatakan mali, itu harta saya, itu harta saya, itu harta saya. Maka beliau menjelaskan hakikat harta manusia. Ma min malin illa ma akala fa'afna. Tidaklah manusia itu memiliki harta kecuali yang dimakan sudah masuk perut. Perhatikan ketika kita siam, ternyata kebutuhan kita ini perut kita tidak banyak. Lebih banyak hawa nafsu, keinginan-keinginan. Tapi kebutuhan perut kita sedikit. Bayangkan ketika kita lapar berbuka sedikit sudah kuat. Subhanallah. Karena yang beri kekuatan adalah Allah. Bayangkan kita ketika sahur seteguk air satu, yaitu satu gelas. Mungkin jajan satu suap kecil kuat satu hari. Karena yang membuat kuatnya Allah. Ternyata kita itu dengan makanan tidak butuh banyak. Dan ini faedahnya setelah kita cek betul. Kebutuhan orang siam tidak banyak. Dibandingkan yang tidak siam. Inilah hakikatnya dunia yang kita miliki. Ma'akala fa'afna. Ya. Wa ma tasaddaqa fa'amdha. Wa ma labisa fa'abla. Baju kita memiliki baju 10 yang kita pakai 1. Punya mobil 100 yang kita pakai 1. Punya rumah 5 yang kita pakai 1. Mana mungkin kita semalam, sehari semalam 24 jam pindah 2 jam ganti rumah. Pindah jam 2 jam lagi ganti rumah lagi. Capek kita. Itulah hakikat dunia yang kita saksikan. Terkadang orang miskin menggambarkan, enak ya orang kaya di Malang punya rumah, Surabaya punya rumah, Bali punya rumah, Aceh punya rumah. Tanya mereka, apakah mereka bisa menikmati semua rumah yang dimiliki? Tidak bisa. Tapi kalau orang beramal soleh, subhanallah, Allah berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Tidak ada orang bisa minta amal kita. Tidak ada orang bisa hutang amal kita. Tidak ada orang bisa mencuri pahala kita. Ini keutamaan amal soleh. Yang tidak bisa ditandingi oleh orang punya harta yang banyak. Orang beramal soleh semuanya untuk dirinya. Tidak bisa dipinjamkan pada orang lain. Tidak bisa diminta. Man amila sholihan, itu firmannya. Man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Bagaimana kita tidak beramal? Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat dosa, dia akan mikul, yaitu siksaannya. Karena itu kaum muslimin perbanyaklah amal ibadah. Sekalipun zahirnya mungkin orang luar, orang lain yang yaitu merasakan manfaatnya. Tetapi hakikatnya orang beramal, dia yang menimbun untuk kebaikan di akhiratnya. Wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambah keutamaan bagi orang baca Al-Quran, keutamaan orang beribadah seperti salat, keutamaan orang-orang berinfak. Dan betul, kalau harta yang diinfakkan dari hasil yang halal dan juga diridhoi Allah Ta'ala, maka Allah tidak akan mengurangi harta bagi orang yang
sifatnya berinfak, ikhlas karena Allah. Dan harta yang diinfakkan itu adalah halal. Dan nikmatnya kaum muslim memiliki harta jika harta itu sudah diinfakkan. Bukankah Allah beliau bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluh." Kalau manusia itu sudah mati, putus amalnya, sudah tidak bisa kerja. Ya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah. Ini keutamaan untuk orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala harta. Harta yang bermanfaat ketika harta itu sudah kita infakkan fisabilillah. Yang kita infakkan itu milik kita. Karena tidak ada manusia yang bisa mencuri pahala kita. Tapi harta yang masih ada mungkin dipinjam, tidak kembali, diutang, tidak dibayar. Ya, ada gempa hancur. Makanya kita ini kalau punya duit segera kita tabung. Walaupun kita urusan dunia perlu ada simpanan. Tapi tabung yang banyak. Siapa tahu, kita tidak tahu kapan mati. Karena kematian hanya Allah Ta'ala yang maha tahu. Dan tidak ada pemberitahuan yang mendadak dan yang lain. Ketika Allah Ta'ala menentukan hambanya mati, harus mati kita. Tidak ada yang dibawa kecuali amal. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih. Ini bagi orang punya ilmu din. Keutamaan orang punya harta yang halal yang diinfakkan. Keutamaan orang punya ilmu din yang disampaikan. Wa walatin shalihin yad'ulah. Dan anak saleh yang mendoakan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tilawatul Quran ala naw'aini. Membaca Al-Quran itu 2 macam. Ini supaya difahami. Tilawatun hukmiyah. Bagaimana kita membaca Al-Quran itu mengetahui hukum-hukumnya. Nah, bukan hanya sekedar yaitu menghatamkannya bolak-balik. Walaupun itu dapat pahala. Tapi bagaimana kita bisa membaca dan memahami maknanya. Bukankah Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha." Mengapa mereka tidak mau memahami Al-Quran itu? Ataukah memang hati mereka tertutup? Ini menunjukkan wajibnya kita kaum muslimin memahaminya. Karena Al-Quran kita baca ini bahasa Arab. Mengandung hukum-hukum. Mengandung perintah yang harus kita amalkan ketika kita mampu. Mana mungkin kita akan melaksanakan perintah Allah kalau kita tidak faham maknanya. Mana mungkin kita akan meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala kalau kita tidak tahu artinya. Ini kewajiban kita untuk memahami Al-Quran. Dan juga makna tilawatun hukmiyah wahiyya tasdiqu akhbarihi. Kita wajib membenarkan bahwa Quran itu bicaranya Allah. Kabarnya mesti benar. Tidak ada kebohongan. Berbeda dengan berita manusia. Berbeda dengan Quran. Lain dengan Al-Quran. Berbeda dengan bicaranya manusia. Berbeda kita dengan menanggapi internet. Sesuatu yang kita baca ternyata itu bohong. Al-Quran as-sidqu minallah. Yang nomor 2 kita menamai tilawatun hukmiyah wa tanfidhu ahkamihi, bagaimana kita bisa melaksanakan hukumnya. Nah ini. Al-Quran mengandung perintah wa aqimus shalah. Dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, salatlah berjamaah. Ketika mereka itu laki-laki, wanita sebaiknya salat di rumah. Mulianya wanita salat di rumah, boleh salat di masjid dengan syarat menjaga kehormatan dirinya. Tidak bercampur dengan laki-laki. Perhatikan ketika beliau sholat berjamaah, wanita disuruh buyar dulu, pulang kau. Ya, laki-laki disuruh belakangan.
Tidak boleh bebarengan yaitu keluarnya. Subhanallah, ini waktu salat. Paling mulianya ibadah. Dan paling banyak rukun Islam yang kita kerjakan. Tapi begitu besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar salat kita tidak terganggu oleh syaitan. Tidak terganggu oleh syahwat. Disuruh pergi dulu. Disuruh kembali dulu wanita itu. Disuruh bersabar laki-laki agar dia yaitu pulang buyar belakangan, menunggu wanita itu pulang dulu. Subhanallah. Dan juga makna melaksanakan tilawatun hukmiyah bi fi'li awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya. Al-Quran banyak perintah. Perintah bersedekah, perintah sholat, ya, perintah untuk menafkahi istri, perintah untuk mendidik anak, perintah untuk berbuat baik kepada tetangga, perintah untuk berbuat baik kepada para masakin, perintah berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Banyak. Tapi karena umumnya kita ini sekedar hanya membaca. Inilah kekurangan kita. Walaupun kita membaca ini sudah dapat pahala. Tapi kita ingin lebih banyak mendapatkan pahala lagi. Apalagi sekarang sudah ada terjemah. Silakan baca. Ya, kalau orang-orang yang tidak tahu yaitu tentang bahasa Arab, baca terjemah itu. Kalau kita menjumpai hukum-hukum dicatat di situ, ini surat ini membahas ini. Dilarang kita mencuri, dilarang kita mengurangi timbangan, dilarang kita bohong, dilarang kita memalsu, dilarang kita menghibah, banyak ayatnya. Wajtinabi nawahi, dan kita wajib yaitu menjauhi larangannya. Ini makna tilawah hukmiyah, membaca dengan mengetahui hukum-hukumnya. Ya, ada tafsir ayatul ahkam, tafsir membahas ayat-ayat hukum khusus. Ada pula tafsir membahas tentang masalah sejarah, ayat membahas masalah tauhid, dan juga masih banyak lagi ayat membahas masalah akhlak. Makanya ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Kalau kamu ingin tahu akhlaknya beliau, baca Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat baik. Kemudian makna yang nomor 2, tilawatun lafziyah, membaca lafadznya. Dan ini yang banyak kita amalkan. Yang sedikit kita amalkan itu tilawah hukmiyah, membaca dengan memahami hukumnya. Wahya qiraah, sekedar membaca. Tapi kita membaca Quran kaum muslimin wal muslimat, wanita membaca tidak boleh dikeraskan, didengarkan oleh laki-laki. Karena suaranya wanita itu aurah, membuat perhatian laki-laki. Makanya kita tidak diperintahkan wanita itu azan. Suaranya biasa saja menarik kok. Apalagi wanita membaca Al-Quran di speaker. Mana dalilnya? Wanita itu mengeraskan suaranya tidak boleh. Wala takhdha'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Itu ayatnya. Ya nisa'an nabi. Surat Al-Ahzab itu. Lastunna ka'akhatim minan nisa'. Wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak sama dengan wanita secara umum. Lalu Allah beritahu ini taqaitunna. Kalau kamu, wahai istri-istri Nabi, wanita-wanita yang bertakwa, fala takhdha'na bil qawli. Jangan kamu mengalunkan suaramu. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka akan membangkitkan hati-hati para pemuda atau laki-laki yang tertarik dengan suaranya. Fayatma alladhi fi qalbi marad, sakit hatinya, sakit asmara, sakit rindu dengan suaranya wanita itu.
Tapi sekarang suara wanita ini masuk tol, wanita, fingerprint wanita. Ya, begitu. Padahal tidak boleh wanita keluar tanpa makhraj. Tidak boleh wanita merasakan suaranya. Fala taqdha'na. Tidak boleh mengalunkan, memerdukan suaranya. Didengar oleh yaitu laki-laki umum tidak boleh. Perhatikan ayat itu. Dari surat Al-Ahzab. Yang dilarang dulu adalah istrinya beliau. Karena istri beliau menjadi suri tauladan untuk para ummahat. Karena mereka ummahatul mu'minin. Ibu-ibunya orang mukmin. Yang menjadi suri tauladan untuk wanita-wanita muslimah yang lainnya. Nah. Wa qad ja'atin nususul katsiratu telah datang dalil-dalil yang banyak fi fadliya tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Imma fi jami'il Qur'an, ada kalanya dibaca semua ayat Qur'an itu. Tetapi kita baca Al-Qur'an harus dengan tartil, wa rattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Wala musri'ah. Tidak terburu-buru, wala muhmila. Dan juga digaya-gaya sehingga yaitu makhrajnya, panjangnya melebihi daripada yaitu panjang biasanya yang disampaikan oleh para ulama sunnah. Yang bagus warattilil Qur'ana tartila. Supaya tidak ada bayangan dalam pikiran ini ada sesuatu yang merusak hati kita. Ya, karena setan itu menggoda kita, bukan menggoda orang kafir. Menggoda orang yang beriman pula. Ketika membaca Al-Quran, ketika pula berdakwah, ketika sedang beramal soleh. Bayangkan kita sholat ini digoda. Tidur pun juga dibisiki kita itu. Ya, kan itu pekerjaan mereka. Nah, wa fi shahihaini disebutkan dalam Bukhari Muslim keutamaan baca Al-Quran. Ini untuk kita Bapak dan Ibu. Mumpung waktu-waktu ini sekarang masih banyak. Ya, masih ada sisa. Ramadan ini yang harus kita yaitu penuhi dengan qiraatul Quran, dengan memahami maknanya. Karena umumnya orang awam kalau sudah pertengahan terakhir sibuk mewedai tembok-tembok rumahnya. Ya, ibu-ibunya sedang mencuci gelas-gelasnya, piring-piringnya. Dan juga ngelap-ngelap ini dan itu. Nah, kemudian juga toples-toplesnya diisi apa? Bukan tidak boleh. Menghiasi diri kita, hati kita dengan ilmu. Beramal soleh itu lebih utama. Karena itu yang akan kita bawa. Ya. Rumah sederhana. Kita tempat yang penting bersih, sederhana, selesai. Orang itu kalau mempunyai rumah mewah, kalau hatinya tidak tenang sama saja. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang mewah. Tapi kalau orang itu hatinya tenang, dia walaupun rumahnya sederhana, waktunya tidur ya tidur ya. Beliau menjelaskan khairukum. Paling baiknya kamu hai kaum muslimin. Bukankah kita tuh ingin menjadi orang yang paling baik? Tidak ada manusia yang ingin jadi orang yang paling jelek. Paling baiknya kamu, apa katanya beliau? Bukan paling baik rumahnya. Bukan paling sehat badannya. Bukan paling tampan dirinya. Bukan. Paling baiknya kamu khairukum man ta'allamal Qur'an. Nah ini yang masih kurang kita untuk perhatian kita dengan Quran ini. Paling baiknya kamu katanya beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang mau belajar Quran. Belajarnya ada dua makna, mempelajari bacaannya, mempelajari pula maknanya. Karena Al-Quran hendaknya kita amalkan. Kita sholat karena Allah Ta'ala berfirman wa aqimus sholat.
Kita siam karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini yang harus kita pahami. Yang nomor 2, wa'allamahu, dan mau mengajarkan Quran. Nah ini wa'allamahu. Ya, maka manusia yang paling baik menurut Allah. Dan karena kita akan berhadapan dengan Allah. Bukan menurut manusia. Karena kita tidak akan diadili oleh manusia. Manusia akan diadili oleh Allah Ta'ala semuanya. Paling baiknya kamu ini hati yang sahih yang beliau bersabda. Beliau bersabda itu karena mendapatkan wahyu dari Allah. Bukan perasaan, bukan penemuan. Paling baiknya kamu kaum muslimin orang yang mau belajar Quran dan mau mengajarkannya. Ini keutamaan bagi orang yang mau belajar. Belajar bukan hanya tilawahnya. Namanya ta'allam, mempelajari juga maknanya. Supaya bisa mengamalkan apa yang dia baca. Dan paling banyak pula yang mengajarkannya. Ya. Disebutkan di sini orang yang belajar, orang awam, ta'allama, dan orang yang mengajar, orang punya ilmu. Bukankah manusia ini Allah dijadikan dua macam, ada yang berilmu, ada yang bodoh, laki-laki, perempuan, sore, malam, ya, sore, pagi. Dibuat kita ini yaitu bertolak belakang. Ada yang bodoh, ada yang punya ilmu. Supaya bodoh itu mengambil ilmu dari orang punya ilmu. Supaya orang punya ilmu bisa mengajari orang yang awam. Ya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri. Hei orang-orang yang awam, tanya pada orang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Inilah kemuliaan orang punya ilmu din. Ketika disampaikan kepada orang awam. Mulianya orang awam ketika tidak tahu dia mau menanya. Mau belajar pada orang punya ilmu. Tidak ada kebaikan manusia di permukaan dunia ini yang bisa melawan kebaikannya orang menyampaikan ilmu din. Kebaikan orang belajar ilmu din. Bayangkan para sahabat radhiyallahu anhu sebelum, yaitu menuntut ilmu din, paling jeleknya manusia. Bertengkar, perang satu sama lain, yang kuat yang menang. Itu pada zaman jahiliyah. Setelah mereka masuk Islam, belajar ilmu, fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka kamu setelah belajar, setelah masuk Islam, belajar ilmu din, menjadi paling baiknya bersaudara. Tidak ada persaudaraan yang paling mengikat kesayangan pada diri kita dengan saudara kita kecuali dengan persaudaraan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin bersaudara, walaupun dia miskin, walaupun dia cacat fisiknya, walaupun dia yaitu kaya, kebaikan itu tergantung dengan keilmuan dan amal solehnya. Makanya persatuan kaum muslimin seluruh dunia, innamal mu'minuna ikhwah, dipersatukan oleh Allah Ta'ala. Orang mukmin itu orang Islam itu dengan iman. Bukan dengan golongan, bukan dengan kelompok. Golongan itu yang menjadi sebab perpecahan umat. Ya. Iman ini yang membuat sebab bersatunya kaum muslimin. Ya. Kalau kita fanatik Islam wajib. Fanatik kepada sunnah wajib. Karena sunnah adalah sunnahnya Rasulullah SAW, bukan sunnahnya orang tertentu. Nasihati manusia-manusia yang masih berpijak kepada kelompok. Bersatunya Islam ini karena keimanan. Mengembalikan semua perkara bukan kepada orang tapi kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Tidak ada faruddu ila bapak, faruddu ila nenek, kakek, faruddu ila kelompok, tidak. Faruddu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu itu orang beriman. Orang beriman ketika ada masalah perselisihan mengembalikan kepada Islam. Kepada Al-Quran dan Sunnah.
Wa'tasimu bihablillah, bukan wa'tasimu bihabli fulan. Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Pegang teguhlah kamu semuanya dengan yaitu Islam ini, ya. Dengan tali Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kamu berpecah belah. Ya, kita sholat tidak boleh berbeda. Ya, karena sholat kembali pada beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita siam tidak boleh berbeda. Siam itu yang mengurus ya Allah. Yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah sempurna. Jangan dikatakan Islam itu kurang sehingga perlu ditambah oleh bapak kita sendiri, oleh cucunya. Tidak. Kita itu wajib mengikuti. Kita ini bukan membuat syariat, tapi kita wajib melaksanakan syariat. Nah, ini keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan belajar Quran, dan keutamaan mengajarkannya. Demikian juga keutamaan membaca Al-Quran dengan lancar. Nah, ini perlunya kita membaca Al-Quran dengan lancar. Walaupun tidak lancar pula masih ada bagian pahala. Adakah kita pekerjaan semisal ini? Tidak ada. Kalau kita masuk pabrik, masuk perusahaan tidak lancar, kita diusir, di PHK, pulang kau. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, kemampuannya yaitu membaca ra, tidak bisa ra. Jim tidak baca jim, bamanya, masih dapat pahala. Tidak ada ruginya bagi orang membaca Al-Quran. Terampil atau tidak terampil, tetap Allah Ta'ala ngasih pahala. Kalau kita kerja tidak terampil, nyupir tidak terampil, nubruk. Ya, memperbaiki sesuatu tidak terampil, tambah rusak. Maka beliau bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'al kiramil barara. Nah, yang mahir lancar membaca Al-Quran bersama al-ma'al safaratil kiramil barara, bersama malaikat yang mulia. Nah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi. Nah, ini untuk kelompok yang nomor 2. Ada pembaca Al-Quran dengan megap-megap, belum terampil. Ya, baca Al-Quran umur 70 baru belajar, tidak mengapa. Al-amalu bil khawatim. Tapi upayakan sejak kecil anak kita supaya membaca Quran. Agar orang tua itu dapat pahala karena mendidik anaknya. Ya. Inilah perlu kita orang Muslim tidak bisa membaca Al-Quran, malu kita. Bahasa Inggris bisa, bahasa Al-Quran tidak bisa. Maka harus kita abadikan, kita yaitu pakai bahasa-bahasa Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari. Karena ini adalah kitabnya para ulama sunnah dengan bahasa Al-Quran. Ya, pakai bahasa Al-Quran. Dulu tamasa itu rekreasi. Ya, lazim, sekarang diganti lalim. Ya, fasal, bab itu bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Kursi itu bahasa Quran. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ya. Walaupun punya bahasa yang lain. Banyak. Tapi sekarang Mas, naudzubillah. Orang merasa bangga dengan bahasanya orang. Merasa jijik dengan bahasanya Al-Quran. Perlu dipertanyakan keislamannya. Kita ini sholat baca Quran. Doa yang kita baca bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Al-Quran. Bahasanya beliau. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Itu ayatnya. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu itu cerdas. Bukan berarti kita tidak boleh memakai bahasa yang lain. Dulu kan itu. Terutama kita para santri, para asatid.
Mengapa kita mampu bahasa Arab lalu bicara dengan para asatidz dengan bahasa yang lainnya? Pakai bahasa Al-Quran dengan niat ingin cari pahala. Paling mudah itu bahasa Al-Quran. Menghafalnya juga begitu. Lihat tahfidzul Quran itu. Santri kita yang putri, Masya Allah, dengan ketekunannya mudah. Cuma harus dibaca, harus dijaga. Karena suatu saat paling gampang yaitu rusak hafalan itu kalau kita tidak menjaganya. Makanya beliau bersabda, ta'ahadul Quran, pelihara hafalan Quranmu itu. Fawalladzi nafsi biyati lahuwa asatu tafallutan minal ibili fi uqliha. Beliau bersumpah demi Allah. Karena apa? Hafalan Quran itu lebih mudah lupa dibandingkan yaitu dengan unta yang lepas dari ikatannya. Jadi mudah, tapi kalau kita mau murojaah, mau menghafalkannya, mau mengulangi, cepat ingat. Dan kita membaca Al-Quran 1 huruf Bapak dan Ibu, 10 pahala. 10 pahala. Apa kita tidak malu kepada Allah? Kesehatan dari Allah, rezeki dari Allah, mata bisa melihat dari Allah, telinga bisa mendengar dari Allah, menghirup udara segar dari Allah. Lalu kita lupa baca Al-Quran atau tidak mau baca HP setiap hari, sholat diletakkan HP-nya di depan yaitu sujud. Kenapa tidak dikantongi? Kenapa uangnya tidak diletakkan di depan sujud? Kok HP? Masukkan kantong. Baca itu Al-Quran. Karena 1 huruf 10. Pahala yang dibagi orang sebanyak membaca Al-Quran. Subhanallah. Inilah kelupaan-kelupaan kita kaum muslimin. Kalau kita kaum muslim bisa membaca Al-Quran, bisa bahasa Arab, nikmat. Paling gampang baca Al-Quran, terlintas pada, oh ini haram, oh ini halal. Berapa banyak mulut kita ini ngomong ke sana kemari ngalor ngidul, katanya orang Jawa, duduk ya, berbicara, Quran tidak dibaca. Ini kesalahan kita. Terutama wasiat untuk ibu-ibu kalau kumpul rame seperti di pasar. Batasi. Pegang itu mushaf. Ada hafalan ini. Lebih baik kita tuh banyak diam daripada bicara ke sana kemari, kadang-kala menyangkut haknya orang. Ngerasani wong liya. Maka beliau menjelaskan masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an. Perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran. Ya. Apa dia diumpamakan apa? Masalul utrujah. Seperti buah utrujah atau buah yang harum, sedap sekali rasanya, enak, manis. Ya. Rihuha thayyibatun. Baunya itu menarik sekali. Wa ta'muha thayyibun. Rasanya enak sekali. Hidung ini lain. Hanya kalau tetangga, wah ini sedang masak, tanya, kok enak sekali, hidungnya yang bicara, mulutnya bicara, menerangkan hidungnya. Baunya kok segar. Bayangkan baunya kok enak. Ternyata hidung ini bisa merasakan enaknya bau. Masa apa Bu kok enak sekali ini? Sedap sekali. Wa ta'muha thayyibun, dan juga rasanya nikmat. Rasa nikmat. Itu buah utrujah, bisa juga dinamakan itu jeruk atau yang lainnya yang harum sekali. Ya menarik sekali. Rasanya enak sekali. Ini perumpamaan orang yang suka membaca Al-Quran dari kalangan orang mukmin. Ya, harum baunya, rasanya enak. Wa masalul mu'minil ladzi qara'a wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Tetapi perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran.
Kama salit tamroti, seperti makan kurma. Lari khalaha, tidak ada baunya. Wa ta'muha khulwun, tapi rasanya manis. Satu yang hilang, hidungnya tidak mencium. Makanya kalau kita lihat kurma enggak ada baunya, tapi dimakan manis. Tapi utruja, subhanallah, dari jauh harumnya itu sudah menarik, sudah membuat gembira, melapangkan pikiran kita. Bagaimana kalau dimakannya? Nah, inilah Bapak dan Ibu, ya. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan kita karena sayang kepada umatnya. Wocon Quran itu agar merasa indah dirimu. Allah Ta'ala tidak menjadikan tenangnya jiwa kita kecuali membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwamu. Subhanallah. Ketenangan jiwa bukan dengan harta yang banyak. Ketenangan jiwa dengan beribadah kepada Allah. Puncaknya membaca Al-Quran. Ketika difahami artinya. Makanya para sahabat itu tidak iri dengan orang kafir kok banyak hartanya. Karena banyak harta mati tidak dibawa harta itu. Tapi kalau kita membaca Al-Quran punya ilmu, dibawa ilmu itu. Kemudian juga manfaatnya kita membaca Al-Quran Bapak dan Ibu. Besok pada hari kiamat orang tua kita tidak bisa menolong. Istri kita tidak bisa menolong. Keluarga kita tidak bisa menolong. Harta benda kita tidak bisa menolong diri kita. Yang bisa menolong kita memintakan syafaat pertolongan di hadapan Allah, Quran. Ya, inilah perlu kita memahami. Maka beliau bersabda, Iqra'ul Quran. Baca Quran ini. Menunjukkan wajibnya. Karena Iqra' itu fi'il amar. Bacalah Quran. Bukan bacalah Quran. Bacalah Quran. Karena itu kalamullah. Kenapa kita disuruh membaca Al-Quran? Manfaatnya apa? Kalau orang itu diberitahu keuntungannya, senang. Sekalipun toh berkeringat dia. Sekalipun butuh tenaga. Bayangkan kalau salah seorang yaitu pengangkat barang, Pak. Mau ngangkat barang ini ya. Ini semen ini kalau Bapak angkat satu, maka 5.000. Bapaknya, senang. Ini ada 50 mau ya, senang dia walaupun kepanasan, capek. Karena apa? Teringat keuntungan. Padahal keuntungan dunia itu kalau kita terima, yang kita nikmati sedikit. Tapi keuntungan kita baca Al-Quran, apa katanya beliau? Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang baca Al-Quran, besok Al-Quran ini pada hari kiamat akan datang. Mohon kepada Allah Ta'ala syafaat untuk pembacanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat pada suatu hari, besok pada hari kiamat, harta anak tidak bermanfaat untuk orang itu kecuali orang punya hati yang selamat. Hati yang selalu membaca Al-Quran, memahaminya. Ya. Kemudian juga keutamaan pahala-pahala bagi orang baca Al-Quran walaupun sedikit. Diriwayatkan Imam Muslim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Mengapa kamu pagi-pagi tidak berangkat ke masjid? Afala yaghdu ahadukum ilal masjid. Mengapa kamu pagi-pagi tidak pergi masjid? Fayata'allamu, lalu kamu belajar, au fayaqra'u ayataini min kitabillah, atau kamu baca ayat, dua ayat yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin itu satu ayat, Ar-Rahmanir Rahim dua ayat, khairun lahu min naqataini. Itu lebih baik, lebih mulia daripada kita mendapatkan keuntungan 2 unta. Ya. Baca 2 ayat itu semisal kita berdagang dapat keuntungan 2 unta.
Kalau unta kita banyak 1000 bingung. Mana tempatnya? Bau kotorannya tetangga marah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, pahala itu pahala itu disimpan di sisi Allah untuk kita ambil. Ya, tidak susah. Tidak sulit. Orang baca Al-Quran banyak, menghafalkannya, mengulang-ulang, mendapatkan pahala. 2 ayat yang kita baca semisal kita mendapatkan 2 unta urusan dunia. 10 ayat dikalikan saja. Khairun lahu min naqataini wa salasun, dan membaca 3 ayat khairun lahu min salasin wa arba'in. 3 ayat yang kita baca lebih utama daripada kita memiliki onta 3 atau memiliki mobil 3 umpamanya. Karena dulu kendaraannya itu onta, sekarang pakai mobil. Bayangkan 3 ayat Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau yang kita baca sekian ayat dan kita pahami? Bukankah kita mati ingin cari keuntungan, ingin cari bekal? Kalau kita di dunia hidup 60-70 tahun membangun rumah sampai 700 tahun, padahal kita tempati hanya berapa? 60-70 tahun. Punya pabrik itu dan itu bukan berarti tidak boleh. Tetapi sudahkah kita menabung amal untuk akhirat kita? Naam, khairan lahu min arba'in wa min a'tatihinna minal ibili. Dan masih banyak pula penggandaan, yaitu pahala bagi orang baca Al-Quran. 2 ayat semisal 2 unta. 3 ayat semisal kita dapat keuntungan 3 unta. 5 ayat dikalikan saja. 10 ayat. Ini menunjukkan kabar gembira dari beliau. Itu utusan kita, panutan kita. Tidak mengingatkan beliau itu kepada kita supaya mencari harta yang banyak. Diingatkan kita supaya mendapatkan pahala yang banyak. Karena orang mati yang dibawa adalah pahala, bukan yang dibawa harta. Nah, kemudian juga berikutnya. Wa fi sahihi Muslimin. Disebutkan pula dalam Sahih Muslimin. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum yang kumpul di rumah Allah Ta'ala. Lalu kumpul di rumah Allah di masjid. Ini apa pekerjaannya? Yatluna kitab Allah. Membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah di masjid, lalu membaca di rumah. Ketenangannya di masjid. Kenapa? Di masjid ini banyak malaikat-malaikat yang menjaga kita. Yang mendoakan Allah maghfirlahu, Allah marhamuhu. Baca Quran di rumah bisa. Di masjid lebih utama. Kenapa? Beliau bersabda, inna afdhalal bilati ilallahi masajiduha, bukan buyutuha. Paling mulianya bumi, yang paling dicintai Allah Ta'ala, bumi ini masjid. Karena tempat ibadah. Wa abghadul bilati ilallahi aswaquha. Dan bumi yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Orang itu ketika azan di pasar masih berlanjut dagang. Tapi kalau di masjid azan kita langsung setelah itu sholat sunnah. Nah, di pasar 10 jam, 5 jam tidak merasa capek, sholat tarawih 1 jam sudah bingung. Nah, ini menunjukkan berkarat imannya. Tidak bersih. Padahal orang sholat itu untuk dirinya. Tidak ada seorang anak akan bisa minta yaitu pahala dari bapaknya. Sebagaimana bapak tidak bisa minta pahala dari anaknya. Seorang istri tidak bisa minta pahala dari suaminya. Tapi kalau kita datang dari pasar ditanya istrinya, oleh piro? Aku tikai piro. Saya dikasih berapa? Anaknya juga begitu. Minta ini, minta itu. Minta ilmu, minta pahala tidak bisa. Karena al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dipelajari.
pahala itu diperoleh dengan kita beramal. Tapi kalau urusan dunia, orang miskin bisa minta pada orang kaya. Tapi orang miskin minta ilmu tidak bisa. Kamu harus belajar. Ya, ini keutamaan ilmu, keutamaan beramal soleh. Yatluna kitab Allah, di masjid baca kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mau belajar sama mereka, menuntut ilmu. Kalau masuk masjid yang baca Al-Quran bukan tidur. Dan menuntut ilmu apa katanya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah akan menjadikan tenang jiwanya. Nah ini. Ketenangan jiwa bukan dapat duit yang banyak. Ya. Bukan dapat hadiah karena membeli sesuatu. Banyak orang jemu punya sesuatu. Ini dibeli, ini dipilih. Ternyata di rumah diletakkan gitu saja. Tapi kalau orang beribadah, amalnya yaitu kenikmatan yang diperoleh sendiri. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan Allah akan menjadikan tenang jiwanya dengan tilawatul Quran. Dengan menuntut ilmu syar'i. Wa ghasyatuhumur rahmat, dan diliputi oleh Allah Ta'ala rahmat. Mendapatkan rahmat, subhanallah. Rumah Allah kaum muslimin. Walaupun jelek. Walaupun tidak ada keramiknya. Walaupun itu hanya tembok keliling. Tapi Masya Allah. Mengalahkan hotel-hotel dan villa-villa. Karena menilai baik bukan manusia, tapi Allah menilai kita. Walaupun masjid itu umpamanya yaitu jelek umpamanya. Yang lainnya. Karena Allah menilai orang masuk di masjid itu amal. Bukan penampilan masjid. Masya Allah kalau kita kembali. Masjid-masjid di Riyadh itu sederhana sekali. Tapi orangnya subhanallah. Kotak saja masjid itu. Pakai pintu masuk sudah dikasih AC itu memang dalam satu hadis abridu. Ketika orang itu sholat duhur panas, disuruh abridu, tunggu ketika mau dingin. Itu menunjukkan para ulama membolehkan yaitu dikasih pendingin masjid itu. Karena manusia itu bahan bakar. Ketika masuk masjid panas sekali. Apalagi tertutup masjid itu tidak ada udara yang keluar. Muak. Wa khaffathumul malaikatu, dan diliputi dijaga oleh malaikat. Subhanallah. Masjid. Ya. Dijaga oleh malaikat. Bukan dijaga oleh orang. Malaikat itu yang menjaganya. Di pintu-pintu dijaga. Makanya tidak ada orang paling tenang kecuali masuk di masjid. Dan kita tidak curiga. Ada orang masuk di masjid enggak curiga kita itu. Tapi kalau ada orang luar masuk rumah atau tamu, kita kadang-kadang curiga. Ini orang ini baik apa tidak dengan kita. Masuk masjid. Nah, karena man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk masjid ini maka dijamin aman. Ya, pengurus yang beraman dan bergembira. Tidak ada kecurigaan sama sekali. Kenapa? Di pinggir-pinggir keliling itu malaikat yang menjaganya. Subhanallah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan disebut oleh Allah. Ya, itu malaikat diberitahu. Itu loh hambaku sedang di masjid. Keutamaan orang-orang yang yatluna ayatillah. Wa yatadarasunahu fi masjidna fi baitin min buyutillah. Ya. Nazalat ahli sakinah. Allah menenangkan jiwanya. Wa ghasyatuhum rahmah, diliputi dikasih oleh Allah Ta'ala rahmat. Naam. Wa haffathumul malaikat, dijaga, dilindungi, dipayungi oleh malaikat, dijaga. Siapa yang bisa melawan malaikat? Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan disebut oleh Allah Ta'ala kepada yaitu makhluk yang di atas, yaitu malaikat yang lainnya. Ini keutamaan bagi orang yang sifatnya membaca Al-Quran dengan keikhlasan hati.
Kemudian juga kita tidak boleh mengatakan la yakul ahadukum nasitu ayat kada wa kada au kaita wa kaita. Kalau kita baca Al-Quran lupa, saya lupa, tidak boleh. Menunjukkan kita itu tidak memperhatikannya, meremehkannya. Apa? Nusitu, kami ini dilupakan. Yang melupakan adalah syaitan. Bacanya saya lupa, tidak boleh. Nusitu. Kalau memang kita sebelumnya sudah menghafal lalu lupa. Nusitu. Kami dilupakan oleh syaitan. Kemudian Quran yang kita baca satu huruf kaum muslimin wal muslimat. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari ayat Quran, satu huruf itu, falahu bihi hasanah, setiap huruf dapat satu pahala kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu huruf yang kita baca dengan keikhlasan cari pahala ini digandakan oleh Allah Ta'ala 10. Adakah kita baca Quran? Baca puisi, baca prosa, baca sajak-sajak yang semisal pahalanya seperti Al-Quran? Tidak ada. Ada orang membanggakan dengan syairnya, membanggakan dengan yaitu puisinya, membanggakan dengan yaitu kata-kata yang disusun, yang punya bait-bait. Kenapa kita tidak merasa senang dengan baca Al-Quran? Itu kalam Allah. Paling gampang dihafal, paling gampang difahami. Karena Allah menurunkan Al-Quran untuk hambanya manusia. Orang awam pun mudah. Tinggal 1-2 ayat yang mutasyabih yang perlu para ulama menjelaskannya. Diwajibkan sholat mudah. Orang awam ketika diwajibkan siam tidak ada pertanyaan. Siam itu apa? Karena sudah paham. Diwajibkan zakat tidak ada pertanyaan dari orang awam. Ketika tidak tahu menanya, oh zakat ini, selesai. Kemudian beliau mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, satu alif huruf, walam huruf. Nah, wamim huruf berarti 30. Itu baru kita baca alif lam mim nun 10, qaf 10. Ya. Nah, ini pahala yang nanti akan kita bawa pulang ketika kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ketika malaikat mencabut roh kita, yang kita bawa adalah bacaan-bacaan Al-Quran ini. Begitulah kaum muslimin yang bisa disampaikan, dan masih banyak sekali keterangan-keterangan tentang keutamaan baca Fatihah, keutamaan membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali seperti pahalanya menghatamkan Al-Quran, dan masih banyak lagi keutamaan membaca surat Baqarah, pembendung sihir-sihir, penggendam. Nah, ya. Jadi kalau ada orang mau menggendam yang membaca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran. Nah, itu benteng-benteng untuk makhluk-makhluk yang ingin mengganggu. Nah, sudah jam 6 ya. Lebih 2 menit. Begitulah Bapak dan Ibu. Perlunya ya kita meningkatkan bekal-bekal untuk kita bawa di akhirat. Termasuk hal yang sangat mudah kita mencari pahala di antara membaca Al-Quran. Dan perlu kita fahami maknanya. Kalau punya terjemah, dibacalah terjemah itu. Kalau bisa bahasa Arab apabila kembali kepada yaitu tafsirnya lebih utama lagi. Semoga dengan keterangan yang singkat ini Allah Ta'ala memudahkan kita, memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa meningkatkan amal-amal ibadah kita dengan baca Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW dan amal-amal soleh yang lain. Semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.